Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriel Habibia Rahab, NIM 2020500208. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di IAIN Padang Sidimpuan. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan video pembelajaran tentang Pancasila, yang dimana kita akan menjelaskan. Tunggu dulu. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Oke, kita akan lanjutkan videonya. Check it out. Nah, oke guys, kita akan membahas tentang konsep dasar Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke secara segmentasinya, secara definisinya, nah kita bertanya-tanya nih, ada apa sih dengan Pancasila? Apa sih Pancasila? Kenapa sih kita belajar Pancasila? Gitu ya. Nah, supaya kita tidak terlarut dalam pikiran seperti itu, maka kita harus tahu apa itu definisi Pancasila secara etimologis, secara yuridis, dan secara historis. Oke, kita akan membahas dengan poin yang ketiga ini, dan kita akan masuk kepada poin yang pertama. Nah, oke guys, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, tadi kita akan masuk poin pertama, yaitu secara Pancasila secara etimologis, yang dimana secara etimologis itu Pancasila itu diadopsi dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar, yaitu artinya dasar atau tumpuhan, alas, sendi atau batu yang menjadi pondasi negara ini berdiri tegak. Seperti pohon tidak ada akarnya, maka pohon itu akan tumbang, seperti itu. Dan seperti negara kita juga, kalau tidak ada dasarnya, pondasinya, maka Indonesia mungkin akan ambiar, gitu ya. Nah, itu poin yang pertama. Nah, masuk kita ke poin yang kedua, pengertian Pancasila secara yuridis. Nah, Pancasila secara yuridis, Pancasila kan adalah dasar negara. Pancasila adalah dasar negara yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis, rumusan Pancasila beserta urutannya sudah tercantum di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kita membahas Pancasila, tentunya sudah ada terkandung nilai-nilai yang ada di dalamnya, berupa etika, moral, sopan santun, retorika berbicara, itu sudah diaturi di dalam bernegara ini. Oke, baiklah, kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu Pancasila secara historis. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah, karena sejarah itu adalah ingatan yang harus kita ingat kembali. Nah, jadi sejarah Pancasila dimulai dari rapat-rapat Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI diberi tugas menyelidik semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia ini. Badan yang dipimpin yaitu KRT Dr. Rajiman Wedjodiningrat. Nah, kalau kita bahas Pancasila, itu nggak ada habis-habisnya, sangat panjang, dari masa ke masa, dari zaman dahulu sampai sekarang. Pancasila sempat direvisi 4 kali loh teman-teman, mulai dari tanggal 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945, dan tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara.
lalu diterima oleh trio ulama pendiri bangsa kita, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Abdul Qohar Mudzakkir dari Muhammadiyah, dan serta Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam, dan seluruh anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan bahas satu persatu soal pengrevisian Pancasila dari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Yang pertama, perumusan Pancasila itu dari tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno mengusulkan teks Pancasila sebagai redaksi. Isi Pancasila yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, keadilan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi inilah pertama dibentuknya atau digagasi oleh Insinyur Soekarno. Jadi kesimpulannya adalah dalam rangkaian atau usulan Presiden Insinyur Soekarno yang mengusulkan sila ketuhanan adalah sila buntut atau sila kelima, dan banyak para pendiri bangsa, para ulama, para ijtihad ulama di Indonesia tidak setuju dengan pernyataan Insinyur Soekarno. Karena apa? Karena dia membuat ketuhanan di bawah, sementara manusia di atas. Berarti dalam logikanya manusia lebih mulia dibanding Tuhan. Makanya mereka tidak sangat setuju dengan pernyataan Bung Karno itu. Itulah terjadi kontradiksi antara pemerintah dan ulama, yang dimana mereka mengadakan konvensi pers dan mengusulkan layaknya sila buntut itu dijadikan sila pertama supaya lebih etis dan estetis dan lebih logis, supaya Pancasila itu lebih mulia dan penciptanya dibuat di rangkaian atas gitu. Dan akhirnya para ijtihad ulama menang melawan pemerintah debat dalam acara konvensi pers pada masa ketika itu. Dan secara tegas namun ditolak trio ulama pendiri bangsa karena ketuhanan jadi sila buntut dan istilah musyawarah diganti jadi demokrasi. Tanggal 22 Juni 1945 terjadi pengrevisian Pancasila, yaitu yang dinamakan dengan istilah Piagam Charter. Di dalamnya diganti menjadi sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang disebut Piagam Jakarta, guys, sebagai konsensus nasional para pendiri bangsa dan negara. Itulah para ijtihad ulama yang kita sampaikan tadi. Berikutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan adalah nilai yang mencerminkan bangsa Indonesia sebagai negara yang beragama,
Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang dipercaya atau dianutnya. Sila pertama dilambangkan dengan simbol bintang berwarna emas dengan latar belakang warna hitam. Lambang tersebut menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui hadiran Tuhan Yang Maha Esa. Buktinya di sini di Indonesia orang saling toleransi, walaupun di sini mayoritas Islam, tidak ada pendiskriminasian dan hidup saling rukun satu sama lain. Itulah Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun berbeda agama, tetap satu bahasa Indonesia, satu budaya. Nah, sekarang kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila Pancasila memiliki lambang rantai emas bermata persegi dan bulat yang berkaitan satu sama lain dengan latar warna merah. Sila kedua, Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh ya. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asas setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial dan lainnya. Kedua, sigap membantu orang yang mengalami kesusahan. Misalnya, ada teman kita yang kesusahan, ya kita bantu, kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, masuklah kita ke sila ketiga, yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan adalah nilai yang mengandung arti bahwa warga Indonesia harus bersatu dan tidak boleh sampai terpecah karena perbedaan. Karena kita adalah sebuah negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, jadi Pancasila adalah pohon beringin berlatar belakang putih. Arti dari pohon beringin tersebut merupakan tempat berteduh dan menjadi bentuk kesatuan di dalam keragaman masyarakat Indonesia. Contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dalam persatuan, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, memperjuangkan serta mengharumkan nama Indonesia, cinta tanah air, dan nasionalisme kita harus menjunjung tinggi dan membela negara ini agar lebih maju lagi. Berjiwa patriotisme dimanapun kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Kita harus cinta terhadap negara kita ini sebagai negara Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sila keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan adalah nilai yang menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat, karena pemerintah itu berasal dari rakyat untuk rakyat gitu. Lambang sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala benteng berwarna hitam dan putih dengan latar belakang merah. Arti dari lambang ini adalah gambaran kehidupan rakyat Indonesia yang hidup rukun bersosial. Contoh dalam penerapan yang kita ambil dalam nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat ini, pemimpin bangsa Indonesia harus bersifat bijaksana, adil, dan makmur, dan andil mengambil solusi, bijak mengambil solusi. Pengambilan keputusan harus melalui musyawarah, tidak memaksakan kehendak, tidak bersifat oligarki, KKN, kolusi, nepotisme, itu tidak boleh di dalam bernegara. Kita harus mencerminkan bagaimana kita layaknya seorang khalifah yang bisa memimpin bangsa dengan jujur, dapat dipercaya, amanah dalam segala apa yang kita laksanakan di dalam pertanggungjawaban, di dalam pekerjaan kita, maupun bernegara maupun di kehidupan berkeluarga kita. Nah, oke guys, kita akan membahas yang terakhir, yaitu nilai keadilan dalam sila kelima. Nilai keadilan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas, yang merupakan sumber sandang
pangan rakyat Indonesia. Arti dari lambang ini merupakan gambaran tujuan bangsa Indonesia yang ingin menciptakan kesejahteraan sosial tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berikut ini nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kelima, yaitu wajib menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, harus menghormati hal dan kewajiban setiap orang, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, menggapai tujuan adil dan makmur, mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Jadi kita sebagai rakyat, kita mampu berpartisipasi kepada seluruh umat manusia atau seluruh Indonesia, atau maupun kita nanti menjadi pejabat pemerintah, kita harus jujur, tampil beribawa, bijaksana, bisa mampu mengkonstruksikan hukum di dalam bernegara.